Siapa itu Pramudia? Pramudia Anantatur adalah salah satu sastrawan Indonesia yang menjadi musuh Orde Baru. Pramudia Anantatur banyak menjalani hidup dalam pengasingan selama pemerintahan Orde Baru. Karya-karyanya pun sempat dilarang terbit hingga dibakar karena dianggap bermuatan komunisme. Beberapa karya Pramudia Anantatur yang terkenal adalah Tetralogi Pulau Buru, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca, Gadis Pantai, dan Cerita dari Blora. Yuk kita simak kisah hidup beliau. Kehidupan awal. Pramudia Anantatur lahir di Blora pada 6 Februari 1925 dengan nama lengkap Pramudia Ananta Mastur. Sastrawan yang akrab disapa Pram itu merupakan anak sulung dari 8 bersaudara dari pasangan Mastur dan Umi Saidah. Ayahnya adalah seorang guru sedangkan ibunya seorang pedagang nasi. Pram sengaja menghilangkan awalan Jawa Mas pada nama belakangnya karena merasa terlalu terkesan aristokratik. Pramudia Anantatur menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Institut Budi Utomo di Blora. Saat di sekolah dasar, Pram pernah tidak naik kelas sebanyak 3 kali. Hal ini membuat ayahnya yang merupakan kepala sekolah merasa sangat malu. Ia juga dianggap sebagai anak bodoh. Bahkan setelah Pram lulus, sang ayah tidak mau mendaftarkannya ke jenjang sekolah berikutnya. Untungnya, sang ibu bersedia membiayai dan menyekolahkan Pram di Radio Fake School. Pram sebenarnya lulus dari sekolah telegraf, tetapi ia tidak sempat mendapat sertifikat kelulusan karena bertepatan dengan kedatangan Jepang ke Indonesia. Saat Pram berusia 17 tahun, sang ibu meninggal, yang kemudian disusul oleh adiknya yang masih berusia 7 bulan bernama Susanti. Kemudian, ia harus menjadi tulang punggung keluarga karena sang ayah hobi berjudi. Pada Mei 1942, Pram memutuskan hijrah ke Jakarta dengan membawa semua adiknya. Ia bekerja di kantor Berita Domi untuk menafkahi dirinya dan adik-adiknya. Sembari bekerja, Pram meneruskan pendidikan di taman dewasa atau taman siswa. Pram juga mengikuti kursus di sekolah stenografi agar bisa menjadi juru ketik cepat dan menjadi stenograf. Pada 1945, Pram kemudian menempuh kuliah di Sekolah Tinggi Islam untuk jurusan filsafat, sosiologi, dan sejarah. Terjun dalam dunia sastra. Pramudia Anantatur mengawali karir sebagai penulis setelah keluar dari kantor Berita Damai pada 1945. Ia kemudian pergi menjelajahi Pulau Jawa. Setelah itu, Pram bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat pada 1946. Dia meniti karir militer hingga menjadi prajurit resmi berpangkat Letnan II dan ditempatkan di Cikampek dengan Sekutu Front Jakarta Timur. Pada 1947, Pram kembali ke Jakarta melalui penyusupan. Namun, ia kemudian ditangkap marinir Belanda pada 22 Juli 1947 karena menyimpan dokumen gerakan bawah tanah. Ia ditahan tanpa diadili di penjara Bukit Duri hingga 1949. Karya pertama Pramudia Anantatur adalah 10 Kepala Nyica yang ditulisnya pada 1946. Namun, naskah ini hilang di tangan penerbit Balingka, Pasar Baru, Jakarta pada 1947. Setelah terbebas dari tahanan Belanda, Pram bekerja sebagai redaktur Balai Pustaka pada 1950 hingga 1951. Pada 1950, Pram menerima hadiah sastra dari Balai Pustaka untuk novelnya yang berjudul Perburuan. Pramudia Anantatur menikah 2 kali. Pertama dengan Arfa Ilyas pada tahun 1950, namun bercerai pada tahun 1954. Kemudian ia menikah lagi dengan Maimunah Tamrin pada tahun 1955. Pramudia memiliki 8 anak-anak yang bernama Astuti Anantatur, Yudhistira Anantatur, Setianing Rakyat Anantatur, Arina Anantatur, Eti Indriati, Puja Rosmi, Tatiana Anantatur, dan Anggraini. Setelah tidak bekerja di Balai Pustaka, Pram mendirikan dan memimpin literari dan features agensi Duta pada 1952 hingga 1954. Pram juga sempat tinggal di Belanda sebagai tamu dalam program pertukaran budaya dari Stikusa Yayasan Belanda Kerjasama Kebudayaan pada 1953. Pada 1956, Pram berkunjung ke Peking, Tiongkok untuk menghadiri peringatan Hari Kematian Dusun. Di
Di sanalah ia mulai kagum dengan kejayaan revolusi Tiongkok dalam segala bidang. Pramudia Anantatur bergabung dengan pimpinan Pusat Lembaga Kesenian Rakyat yang berada di bawah naungan Partai Komunis Indonesia pada 1958. Keterlibatan di Relekra pun menjadi awal perselisihan Pram dengan para seniman yang tidak sealiran, terutama penandatangan manifesto kebudayaan yang menentang PKI. Gaya penulisan Pram juga berubah setelah bergabung dengan Lekra, salah satunya terlihat dalam karyanya berjudul Korupsi yang merupakan tulisan fiksi untuk mengkritik pamong praja pemerintahan Orde Lama. Tulisan-tulisan Pram yang memuat kritik keras ini kemudian menimbulkan friksi dengan pemerintahan Soekarno. Pada 1962, Pramudia Anantatur menjabat redaktur Lentera. Dia juga bekerja sebagai dosen di Fakultas Sastra Universitas Republika Jakarta sebagai dosen Akademi Jurnalistik Dr. Abdul Rifai. Setelah meletusnya peristiwa gerakan 30 September, kehidupan Pramudia Anantatur menjadi semakin sulit. Sepanjang 14 tahun, Pram harus hidup sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan. Ia mendapatkan pengalaman pahit saat ditangkap oleh gerombolan pemuda bertopeng tanggal 13 Oktober 1965. Pram disiksa, bahkan hingga pendengarannya rusak karena kepalanya dipukul dengan Tommy gun. Pram kemudian dipenjara di Tangerang dan Salemba pada Oktober 1965 hingga Juli 1969. Pada Juli 1969 hingga 16 Agustus 1969, Pram kemudian diasingkan di Pulau Nusa Kambangan. Lalu, masa pengasingan Pram berlanjut selama 10 tahun di Pulau Buru mulai Agustus 1969 hingga November 1979. Dari Pulau Buru, Pram kembali ke Jawa, tetapi dia masih harus menjalani masa penahanan di Magelang hingga 21 Desember 1979. Setelah itu, Pram resmi dibebaskan karena terbukti tidak bersalah secara hukum dan tidak terlibat dalam G30S. Meski begitu, Pramudia Anantatur masih menjadi tahanan rumah di Jakarta hingga 1992 dan tahanan kota serta negara hingga 1999. Dia dikenakan wajib lapor 1 pekan sekali ke Kodam Jakarta Timur selama lebih kurang 2 tahun. Karya-karya di pengasingan. Penghargaan dan kontroversi.